alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif al-Imam Ahmad bin Hanbal fi kitabihi Ushulus Sunnah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darai bi amin ya rabbal alamin. Wal imanu bil mizani yaumal qiyamati kama jaa yuzinul abdu yauma yuzinul Yuzinu atau Yuzanu? Yuzinu. yuzinu Yuzinu ya. yuzinul abdu yaumal qiyamati fala yazinu janaha ba'udati wayu wayuzanu Tadi Yuzinu, sekarang Yuzanu. Gimana? wayuzinu a'malul ibadi kama jaa fil asari wal imanu bihi wat tasdiqu bihi wal i'radu an man radda dzalika wa tarku mujadalatihi wa anna Allah ta'ala yukallimuhul ibada yaumal qiyamati laisa bainahum wa bainahu tarjamanu turjumanu. Ulang baca yang apa tadi, Amizan? Wal imanu bil mizani yaumal qiyamati kama jaa yuzinul abdu yaumal qiyamati fala Yuzin atau Yuzan? yuzin Yuzin atau Yuzan? yuzin set. Kenapa Yuzin? Yuzin atau Yuzan? Yuzan berarti set. Kenapa Yuzan? Fi'il mudhari majhul set. Fi'il mudhari majhul. Asal katanya apa? Dhammah di awal. Asal katanya apa? Asal katanya. Wazana.
Terus wazana. Apa Ustaz? Terus apa wazana? Mudhari'nya apa? Wazana yazinu. Wazana yazinu. Baca. Diam aja. Yuzanul abdu yaumal qiyamati fala yazinu janaha ba'udati wa yuzanu a'malul ibadi kama jaa fil Tuzanu a'malu. Al-a'mal jamak takfir. Wa tuzanu dengan tak. wa tuzanu a'malul ibadi kama jaa fil asari wal imanu bihi wat tasdiqu bihi wal i'radu an man radda dzalika wa tarku mujadalatihi. Mujadalatihi. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tada bihudahu amma ba'du. Wal imanu bil mizani yaumal qiyamah. Kenapa dibaca yaumal qiyamah? Karena zorof. Zaraf. Wal imanu bil mizani yaumal qiyamah kama jaa yuzanul abdu yaumal qiyamati fala yazinu janaha ba'udah. Asar ini dan watuzanu a'malul ibadi kama jaa fil asar. Dua asar ini wallahu alam. Saya belum dapatkan sumbernya. Imam Ahmad meriwayatkannya di mana? Yang jelas dalam musnad juga tidak ada. Atau saya belum menemukan dalam musnad. Dalam musnad juga belum ditemukan. Masalah timbangan apa? Dengan lafaz ini ya. Dengan lafaz ini. Tapi dalam Syarah Ushul I'tiqad, seingat saya ada lafaz ini dengan sanadnya yang dibawakan oleh Imam Al-Lalikai. Ya. Iman dengan mizan, yaitu timbangan amal pada hari kiamat yang ditegakkan pada hari kiamat
untuk menimbang amal hamba sekaligus dengan amal dan amilnya. Ini hamba itu sendiri. Dan juga yang ditimbang di sana adalah catatan amal mereka. Jadi yang ditimbang itu 3, amalnya, orang yang beramal, dan catatan amalnya. Dalil berkaitan dengan iman kepada mizan ini ditetapkan dengan Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma. Ya, ini merupakan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya ya pada hari kiamat akan ditegakkan ya mizan untuk menimbang amal seluruh hamba. Dan di antara yang menolak ini, firqah yang menolak mizan ini Mu'tazilah. Di antara alasan mereka adalah ya seperti menjadi kebiasaan mereka, khabar berkaitan dengan mizan ini khabar ahad atau hadis ahad sehingga tidak bisa dijadikan landasan argumentasi dalam menetapkan perkara akidah. Jawabannya mizan ini tidak ditetapkan dengan khabar ahad, bahkan dia ditetapkan dengan khabar mutawatir. Dia ditetapkan dengan kabar mutawatir dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Yang kedua, bahkan dia tidak hanya ditetapkan melalui khabar saja, ya, tapi dia ditetapkan dengan adanya ijma dalam hal ini. Dari Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, misalnya dalam surat Al-Mu'minun, juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 102, 103, kemudian ada dalam surat Az-Zalzalah, kemudian ada dalam surat Al-Qari'ah misalnya, dan yang lainnya. Di antaranya dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Ya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka lah orang-orang yang muflih. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khaliduna. Dan siapa yang berat timbangan amalnya, maka mereka lah orang-orang yang bangkrut, ya, tempatnya kekal di neraka. Ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 102 dan 103. Ya, senada dengan ini juga disebutkan dalam surat Al-Zalzalah, demikian juga dalam surat Al-Qari'ah. Ini surat-surat yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Ya. Ya, dan kita tahu Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Dari sunnah, misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim. Imam Al-Bukhari dalam kitab Tauhid, ya. Dan kitab Tauhid, hadis yang terakhir dalam kitab Sahih Bukhari-nya. Beliau membawakan hadisnya dengan syaratnya, ya, sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ini hadis terakhir dalam Sahih Al-Bukhari. 2 kalimat yang ringan di lisan dan berat di mizan. Ini timbangan amal. Ya. Dan hadis ini sekaligus menjadi dalil bahwasanya amal itu ditimbang. Ya, kalimatani khafifatani fil lisan, ini amal lisan. Tsaqilatani fil mizan. Dan hadis yang lain yang menunjukkan juga bahwasanya amil pun, ya, sahibul amal ini pun ditimbang. Di antaranya hadis yang sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi rajulin saminin azimi
tsaminil 'azimi fala fala yazina 'indallahi ya janaha ba'udah. Pada hari kiamat akan dibawakan atau didatangkan seorang yang ya gemuk, rajulin saminul 'azim, ya orang yang gemuk. Tapi ternyata timbangannya ya tidak lebih ringan, tidak sebanding dengan satu sayap lalat. Ya. Timbangannya di sisi Allah tidak sebanding dengan satu sayap lalat, artinya ringan sekali. Ini menunjukkan sahibul amal pun ditimbang. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya terkait dengan Imam Ahmad dan yang lainnya terkait dengan keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di mana dalam hadis itu diceritakan pada satu hari Rasulullah dan para sahabatnya gotong royong ya membangun masjid atau yang lainnya. Ya. Lalu bertiuplah angin yang menyingkap kainnya Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud ini ya sahabat yang kakinya kecil, betisnya kecil sekali. Sehingga sahabat yang lain pun ya tertawa dengan melihat hal itu, melihat kondisi Abdullah bin Mas'ud. Dan Rasulullah SAW menegur mereka, ya menegur mereka, apa yang kalian tertawakan? Mereka menjawab, ya betisnya Rasulullah, ya kecil sekali. Apa kata Nabi SAW? Wallazi nafsi biyadihi lahu ma asqalu min fil mizani min ahadin. Ya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya dua betis itu betul-betul dia lebih berat di dalam timbangan dari seorang pun, ya dari seorang pun. Ini menunjukkan bahwasanya sahibul amal pun ditimbang di dalam mizan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian di antara sunnah yang menunjukkan bahwasanya yang ditimbang juga selain amal dan sahibul amal tadi, yang ditimbang juga adalah sahifahnya, catatan amalnya. Ya ini hadis yang masyhur dengan hadis bitokoh yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, hadis bitokoh, di mana dalam hadis ini, hadis yang cukup panjang, ya yang menceritakan tentang ya proses hisab ya pada hari kiamat terhadap salah seorang hamba, di mana ketika didatangkan catatan amalnya, ya sijilnya, lembaran-lembaran catatan amalnya, di dalamnya terdapat semua keburukan yang dilakukan. Sehingga dia pun hampir putus asa. Ditanyakan kepadanya, apakah engkau mengingkari apa yang tercatat di sana? Ya, subhanallah, tidak mungkin ada seorang pun yang dapat mengingkari apa yang sudah dicatat oleh Allah dari amalnya. Sehingga pun dia hanya bisa tertunduk. Dan Allah tidak menzaliminya dengan sedikit pun dari situ. Lalu Allah bertanya padanya, afalaka uzrun? Ya. Punya uzur tidak, atau punya kebaikan yang lain tidak, yang tidak masuk di situ. Ya, sampai ya sang hamba menjawab, la ya Rabb, tidak ada lagi ya Rabb. Ya benar-benar putus asa, dan dia lupa dengan apapun yang dilakukan, yang dia ingat hanya keburukannya. Lalu Allah tabaraka wa taala berseru di sana,
bala inna laka 'indana hasanah. Ya, bahkan engkau memiliki kebaikan di sisi kami. Dan pada hari ini engkau tidak dizalimi, kemudian dibawakan bitokoh tadi satu, ya, semacam kartu, ya. Ya, di dalam bitokoh tadi, bitokoh itu kalau kita terjemahkan kartu. Ya. Di dalam bitokoh tadi tercatat, apa yang tercatat? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Lalu diserukan untuk didatangkan timbangannya. Ya, untuk didatangkan timbangannya. Lalu diletakkan bitokoh ini tadi yang berisi la ilaha illallah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah pada satu timbangan, pada satu lengan timbangan, ya. Dan sijilat tadi, catatan amal yang panjang tadi, itu diletakkan pada timbangan yang lain. Dan ternyata di sini, ya, bitokoh ini lebih berat ketimbang panjangnya catatan amal yang lain tadi, sijilat tadi. Hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya, juga ada dalam Mustadrak Imam Al-Hakim. Ya, hadis ini sahih. Ya, ini menunjukkan bahwasanya catatan amal pun ditimbang. Catatan amal pun ditimbang pada hari kiamat. Maka dari sini pada poin ini, ya, wal imanu bil mizani yaumal qiyamah kama jaa yuzanul abdu yaumal qiyamah fala yazinu janaha ba'udah wa tuzanu a'malus ibad kama jaa fil athar wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, mengimaninya, membenarkannya, wal i'radu amman radda dzalika, dan berpaling dari orang yang menyelisihinya, yang menolak hal ini, wa tarku mujadalatihim, dan meninggalkan, ya, berdebat dengan mereka. Meninggalkan berdebat dengan mereka. Dari sini yang pertama, subutul wazn yaumal qiyamah, ya, wa nasbul mizan. Ya, tetapnya penimbangan amal pada hari kiamat dan ditegakkannya timbangan di sana, mizan. Dan mizan ini memiliki dua lengan. Ya. Mizan ini memiliki dua lengan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bitokoh tadi. Ya, pada satu lengannya diletakkan bitokoh yang berisi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan pada lengan yang lain ditimbang sijilat tadi. Bahkan dinukil juga mizan ini memiliki lisan, ya. Di mizan ini pun memiliki lisan. Dan yang ditimbang pada mizan ini yaitu amal dan sahibul amalnya, amal dan amilnya, dan juga sahifahnya, catatan amalnya. Ya, ini poin-poin terkait dengan iman pada mizan. Yang jelas keimanan kita terkait dengan mizan ini pada hari kiamat, kita mengimani bahwasanya setiap amal kita itu akan ditimbang, ya, pada hari kiamat. Setiap amal kita akan ditimbang pada hari kiamat. Faman thaqulat mawazinuhu, ya, faulaika humul muflihun. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul wa man khaffat mawazinuhu, ya, faulaika alladzina khusiru anfusahum. Faulaika alladzina khusiru anfusahum. Terus wa anna Allah ta'ala yukallimuhul ibada yaumal qiyamah. Ada hai di situ.
Ada Ustaz? Ada. Ini beda maknanya, Ada. ada hal yang tidak. Wa anna Allah Ta'ala ya yukallimul ibadu atau yukallimul ibada yaumal qiyamah laisa bainahum wa bainahu turjuman. Ya. Kalau yukallimuhul ibadu ya, kalau yukallimuhu ibadu bukan ibadah. Kenapa? Hu itu kembali kepada siapa? Hu itu pasti kembali yukallimuhu, berarti hu itu kembali kepada Allah. Ya. 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 Karena dia dhamir hu di situ, Allahnya menjadi maf'ul berarti. Ya, pasti. Yang tepat Wa anna. hu-nya Oh, dibuang. ya, Ustaz. Yukallimul ibadah. Allah berbicara kepada hamba. Ya, jadi yang menjadi maf'ulnya ibad. Terus Wa anna Allah ta'ala yukallimul ibada yaumal qiyamati laisa bainahum wa bainahu turjumanu wa tasdiqu bihi. wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Oh ya. Imanu bihi wa tasdiqu bihi. Ini berkaitan dengan sifat kalam bagi Allah pada di mahsyar. Ya, di mahsyar. Ketika seluruh hamba dihisab. Ya. Ketika seluruh hamba dihisab. Ini sifat kalam ini sudah ya kemarin. Sudah kita singgung. Yang kemarin ini berkaitan dengan Al-Qur'an yang sebelumnya. Ya, berkaitan dengan Al-Qur'an, yang ini kalam secara umum. Al-Qur'an itu diantara kalam Allah. Adapun di sini adalah kalam yang lain selain dari Al-Qur'an. Ini pada hari kiamat Allah berbicara dengan hambanya atau kepada hambanya di saat menghisap mereka. Ini pun sabit. Dan ya wallahu alam bagaimana dengan kaifiatnya. Allah tidak menjelaskan, Rasulullah SAW tidak menjelaskan bagaimana kaifiat kalam Allah tadi. Ya. Maka kita hanya mengimani sesuai dengan zahir dari hadis yang berkaitan dengan ini. Ya. Ya Allah. Yukallimul ibadah wa anna Allah Ta'ala yukallimul ibadah yaumal qiyamah laisa bainahum wa bainahu turjuman. Yang tidak ada antara mereka dan Allah itu penerjemahnya. Ya, mereka Allah dan hambanya berbicara secara langsung. Dan kita mengimani hal ini ya sebagaimana datangnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di antaranya, Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin, tidak seorang pun dari kalian illa sayukallimuhu rabbuh." Ya, sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainahu ya turjuman. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Rabb-nya akan berbicara dengannya. Ya, tidak ada antaranya dan Rabb-nya ya penerjemah. Ya, kan Allah pada hari kiamat akan berbicara dengan hambanya dengan satu kalam yang disebut
ini tentunya Allah bicara banyak dari kiamat nanti sesuai dengan bagaimana yang dihendaki Allah bagaimana yang sesuai dengan Allah sesuai dengan dan permasalahan pengingkaran terhadap kalam ini diantara permasalahan yang awal-awal sekali dimunculkan oleh kalangan Nabi. Sehingga kita lihat dalam kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ulama-ulama salaf pada abad ketiga atau keempat ini tidak lepas dari pembahasan terkait dengan sifat-sifat kalam. Dan mereka sangat keras dalam menjelaskan dari dalilnya dan membantah orang-orang yang makanya dari sini permasalahan terkait dengan kalam. Kalam Allah jelas ini sifat yang qadim. Secara ini adalah sifat yang Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, senantiasa memiliki sifat kalam. Dan Allah pun berbicara sesuai dengan kehendaknya kapanpun dia inginkan, kapanpun dia inginkan dia bisa. Pengingkaran ahli bid'ah dalam hal ini, kalau sifat kalam disifati seperti itu, berarti sifat kalam ini sifat yang hadis, sifat yang baru, sifat yang baru. Ada pembahasan terkait dengan ini, ulul hawadis ini, ya, pembahasan yang dalam insyaallah pada ada kesempatan pada masih ngaji ya. Kalau masih ngaji pembahasannya lebih dalam pada pembahasan yang Allah. Ada tiga pembahasan yang kita bahas. Jelas dari sebelumnya hawadis. Adanya hal yang baru pada sifat Allah. Kalau baru dalam artian dia memang datangnya belakangan, dia memang datang. Artinya sebelumnya Allah tidak memilikinya, setelah itu Allah memilikinya. Ya, ini benar. Ya, ini tidak benar. Ini nih. Dengan hadis itu adalah kapanpun Allah mau Allah lakukan, kapanpun Allah mau Allah lakukan, dan ketika Allah tidak menginginkan maka tidak dilakukan. Maka ini bagian dari iradah. Dan tidak berarti ketika Allah tidak menginginkan, tidak ingin untuk melakukan sesuatu, sifat itu tidak ada. Seperti sifat turun. Ketika Allah ingin, maka Allah turun. Ketika Allah ingin tidak, maka tidak berarti sifat turun itu hilang dari Allah. Karena dia berkaitan dengan sifat dia Allah. Serupa dengan ini sifat kalam. Sifat kalam itu ya ada pada Allah tidak bisa. Ya, kalam dalam artian Allah tidak bisa. Tapi kalam juga sekaligus adalah sifat fi'liyahnya. Yang dia bergantung pada kehendak Allah. Kapan Allah ingin bicara maka Allah bicara. Maka hal ini tidak dianggap sebagai satu yang hadis secara asal. Secara asal dia tidak dianggap sebagai satu yang hadis, tapi dia secara asal dia qadim. Allah senantiasa memiliki sifat kalam dan tidak pernah Allah ini. Allah tidak memiliki sifat yang bertentangan dengan sifat kalam. Nah, ini yang tidak
dipahami dengan secara baik oleh mereka yang menafsirkan. Wallahu a'lam apakah yang mereka inginkan jika Allah menafsirkan kalam maka Allah senantiasa berbicara. Allah senantiasa ingin berbicara terus setiap waktu sepanjang waktu. Allah jelas iman terkait dengan sifat kalam Allah ini dan Allah berbicara kapan dia memberikan sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan kehendak Allah yang tidak serupa dengan sifat Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Terus wal imanu bil haudi wa anna li rasulillahi haudon yaumal qiyamati anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, wal imanu bil haudi wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudon yaumal qiyamati yuraddu alaihi ummatuhu irduhu mislu ulahu masih Erduhu atau ardu? irduhu sat arduhu arduhu wasnya apa ya? Afan Ustaz agak patah-patah Ustaz. Patah-patah. Sambungin aja kan. Yang mati. Stop. Ya Ustaz. Udah jelas? Udah Ustaz. Ulang lagi, Teguh. Bagaimana bil haudi? wal imanu bil haudi wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamati yuraddu alaihi ummatuhu arduhu mislu tulahu masirata syahri aniyatuhu ka'adadin nujumis samai ala ma sahhat bihil akhbaru min ghairi wajhin. Ya, dalam naskah yang lain alama sahha fil athari min ghairi wajhin. Maknanya enggak jauh ya. Apa beda arduhu dengan airdu? Airdu apa ya? Ardu. Dengan fathah dengan kasrah. Ardu. Apa Teguh? Kenapa tadi sebelumnya dibaca airdu? Belum tahu Ustaz. Kamus ada pakai kamus. Ada kamus nggak? Ada Ustaz. Apa nggak dipakai? Kalau dengan fathah, yang dimaksud dengan dalam hadis itu dengan fathah, ini luasnya atau lebarnya. Luas, lebar, luas atau lebar, luasnya seperti
panjang 1 bulan perjalanan. Kalau air itu artinya kehormatan. Kehormatan. Ya. Artinya kehormatan. Air untuk boleh. Wal imanu bil haudi, iman kepada haud, wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iman pada haud ini berarti iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bil haudi wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah. Bahkan setiap nabi itu memiliki haud pada hari kiamat. Bahkan setiap nabi itu memiliki haud pada hari kiamat. Dan mereka akan berbangga-bangga dengan jumlah umat yang mendatangi haud mereka. Dan yang paling banyak tentunya haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raddu alaihi ummatan. Umatnya akan dikirim ke haud. Haud ini apa haud? Telaga. Dimakan telaga ya. Danau. Yang airnya dari sungai Al-Kautsar yang ada di airnya dari sungai Al-Kautsar yang ada. Dan hadis-hadis berkaitan dengan haud ini sampai pada derajat mutawatir. Hadis-hadis berkaitan dengan haud ini sampai pada derajat mutawatir. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Ma baina baiti wa minbari rawdah min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku itu adalah rawdah dari taman-taman surga. Wa mimbari 'alal haudi, dan mimbarku itu berada di atas haud. Pagar. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lain, Imam Bukhari juga. Imam Bukhari tidak. Terkait dengan haud ini, yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni faradtu 'alal haud. Aku akan menunggu kalian di haud. Dahulu kalian di haud ini menunggu. Wa inna 'ardahu kama baina ailata ilal jufa. Dan luasnya haud ini, panjangnya haud ini seperti jarak antara ailah dan sampai ke jufa. Antara ailah sampai ke jufa. Ini berkaitan dengan diberikan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin, dalam hadis yang lain yang juga diberikan oleh Imam Muslim. Dalam kitab Fadail ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, ma aniyatul haud?" Ya, bejana atau bejana haud itu dari apa? Apa itu bejana haud itu apa? Nabi mengatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis sama." Ya. Di sini di naskah di sini disebutkan aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Dalam hadis yang sahih ini disebutkan aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis sama.
Bejana-bejananya lebih banyak daripada bintang-bintang di wakawakibiha. Semua benda langit. Man syariba minha lam yadma akhira ma alaih. Siapa yang minum darinya tidak akan kehausan lagi. Man syariba minhu lam yadma. Arduhu mislu tulihi. Lebarnya sama mislu tulihi. Tulisnya itu dalamnya ya. Luasnya haud tadi sama dengan dalaman atau panjangnya. Lebar sama dengan panjang. Ma baina Amman ila Ailah. Jarak seperti jarak antara Amman ada di Yaman dan Ailah. Ya. Ailah ini udah masuk wilayah Syam ya. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis daripada madu. Ya. Ada ini hadis berkaitan dengan kemudian juga dari hadis Tsauban. Ya, hadis Tsauban bercerita tentang haud. Di sini ditanyakan ditanyakan tentang lebarnya atau luasnya haud. Nabi mengatakan min maqami ila Amman. Dari tempatku duduk ini sampai Amman. Ditanya tentang syarabihi, wasuila an syarabihi. Asyaddu bayadan minal laban. Ya, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Ya, dan lebih manis daripada madu. Ya, ini dari Tsauban. Dan yang lainnya masih ya, banyak lagi dari sahabat yang lain yang berkaitan dengan haud. Sampai pada derajat ketahuan. Bisa kita bukukan hadis-hadis berkaitan dengan haud. Ada hadis berkaitan dengan haud yang kita ambil dari kitab hadis mu'tabar. Kita bisa hitung berapa jumlah sahabat yang memberikan hadis. Dari sana kita tahu nanti apakah hadis ini sampai pada derajat mutawatir. Jadi sifat-sifat haud tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW melalui beberapa hadis tadi yang diberikan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian juga Tsauban, kemudian tadi juga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ajma'in. Wal imanu bil haudi wa anna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yaumil qiyamah radu alaihi ummatahu arduhu mislu tulihi. Sama dalam hadis Tsauban tadi ya. Arduhu mislu tulihi masirata syahri, atau jaraknya dari Amman sampai ke Ailah. Lebarnya. Aniyatu ka'ada di nujumis sama. Dalam hadis Tsauban tadi aniyatu aktsaru min ada di ujung nujumis sama. Alama sahah fil athar, hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, min ghairi wajhin, bukan hanya dengan satu jalur. Min ghairi wajhin, bukan dengan satu jalur. Jalurnya banyak. Ini sampai pada derajat kita terbang. Dan kewajiban kita dalam hal ini kita mengimani. Dan dalam hadis yang sahih, di antara manusia dari umat Muhammad yang diusir dari haud ini, ada di antara mereka yang diusir dari haud ini dengan sebab mereka mengada-ngadakan sesuatu atas agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka membuat bid'ah.
Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah Abdullah bin Mas'ud, dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW mengatakan, ana faradkum alal haud. Aku mendahului kalian di haud. Ini aku mendahului kalian di haud. Wala yurfa'anna rijalun minkum thumma la yukhtalajunna duni. Yukhtalajunna yuktati'una. Ada seorang dibawakan, kemudian tidak bisa mencapai tadi haud tadi, mencapai Nabi SAW. Faqulu ya Rabbi ashabi, ya. Fayaqulu, Allah berseru, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya. Dalam hadis ini disebut ashabi. Hadis ini digunakan oleh Syiah untuk menyerang bahwasanya ada sebagian sahabat yang murtad atau banyak sahabat yang murtad setelah peninggalan Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan ummati, bukan ashabi. Ya. Dan yang lain Nabi mengatakan ummati, bukan ashabi. Ada sebagian orang yang diusir dari haud atau yang terhalang dari haud sebab mereka membuat hal baru dalam agama yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang serupa dengan ini juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Nabi mengucapkan dengan ucapan, ya, innahum minni, bukan ashabi ataupun ummati, innahum minni. Ya. Lalu diserukan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, suhqan liman ghayyara ba'di. Ya. Suhqan celaka. Ya, celaka atau jauh sekali. Ya, akan jauh sekali orang-orang yang merubah-rubah agama setelah. Juga hadis yang diberikan oleh Abu Hurairah terkait dengan haud ini, tarifu alayya ummati al-hawda wa ana azudun nasa anhu kama yazudu ar-rajulu ibila rajuli an ibili. Ya. Lalu ada sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ata'arifuna? Nabi menggambarkan tadi seperti, ya, orang yang memberi minum pada unta-untanya tadi ketika di haud tadi. Lalu sahabat bertanya, apakah engkau mengenal kami semua ya Rasulullah?
mengenal seluruh umatnya yang berhak untuk ada di haud tersebut. Nabi mengatakan, "Nah, lakum sima laysat li ahadin ghairikum." Kalian memiliki tanda sima yang tidak dimiliki oleh selain kalian. Tariduna alayya ghurrat muhajjalina. Yang nampak dibawakan kepada Nabi, umat tadi akan dibawakan di hadapan Nabi SAW di haud ghurran, dalam keadaan ghurran muhajjalina. Ada tanda di dahinya bekas sujud. Min asaril wudu. Ghurran muhajjalin di dahi dan di tempat yang lain dari anggota wudunya, di tangan dan kakinya. Min asaril wudu, dari bekas wudu. Wala yusaddanna anni ta'ifatun, akan ada satu kelompok orang yang terhalang dariku. Minkum fala yasilun, dan mereka tidak akan sampai kepada haud tadi. Faqulu ya rabbi haula'i min ashabi, mereka dari sahabatku. Di sini disebutkan ashabi, ungkapannya fayujibuni malak, ada malaikat yang menjawab, fayaqulu wa hal tadri ma ahdatsu ba'dak, tidak akan kau tahu apa yang mereka buat setelah kau meninggalkan. Ini dari kalangan ahli bid'ah, dari kalangan umat Muhammad akan terhalang dari ini. Sudah ada 6 sahabat yang mereka, kita dapatkan 6 sahabat yang mereka hadis terkait dengan haud. Dari sini tidak mungkin dikatakan hadis ini adalah hadis ahad, dan kita bisa mengumpulkan jumlah yang lebih banyak lagi dari dan juga hadis Ummu Salamah dan sahabat-sahabat yang lain, juga Anas bin Malik yang melakukan hadis tentang haud sampai pada derajat mutafaq. Ini semua pembahasan tentang haud ini jelas kita mengenainya. Kita meminta kepada Allah jadikan sebagai bagian yang tidak terhalangi dari haudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang siapa meminumnya tidak akan pernah haus selama-lamanya setelah itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada Ustaz. Apa itu? Terkait orang yang tidak bisa mendekati haud, Ustaz, itu tuh yang pelaku bid'ahnya atau orang yang menginisiasi bid'ah itu, Ustaz? Yang jelas yang menginisiasi bid'ah dengan penuh kesadaran ya. Yang kedua, pelaku bid'ah yang bisa masuk dalam ancaman ini. Pelaku bid'ah pun bisa masuk dalam ancaman ini. Yang jelas di sini ini mimba bil wa'id, dalam bentuk ancaman. Ancaman itu dia terjadi sesuai dengan kaidah terkait dengan al-wa'd wal wa'id. Ini imkanul wa'id. Jelas ini dan termasuk dari mimba bil wa'id, ancaman Nabi SAW terkait dengan orang yang membuat kebid'ahan atas agama. Tapi adapun terkait dengan pelaku orang yang kebetulan melakukan kebid'ahan tanpa dia mengetahui kalau itu bid'ah, maka Allah melarang. Yang jelas dengan baca hadis ini, ini menjadi peringatan bagi kita semua. Hati-hati dalam membuat hal baru dalam agama. Hati-hati jangan sampai kita terjerumus masuk menjadi bagian dari orang yang mengadakan hal baru dalam agama. Dan tentunya kita senantiasa minta kepada Allah untuk tidak termasuk dari orang yang terhalangi dari haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi? Cukup? Cukup, Ustaz. Cukup.
sampai Cukup sini. Ustaz? Apa? Cukup. Gimana untuk berikutnya? Kalian yang baca, kalian yang terjemahkan. Ustaz? Insyaallah Ustaz. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.